Momen yang saya ingat betul dan itu menjadi panduan saya adalah ketika dia telepon, Mas Dedet, ayolah gak apa-apa Mas sampai 500. Itu yang saya ingat. 500.000 dia mau terima kerjaan. 500.000 itu sudah banyak. Awalnya kan 250.000 Pak Daerah, gimana sih? Oh, Sam. Oke, selamat pagi. Terima Selamat kasih pagi. sudah hadir Mbak Eka Ulay ya. Ya betul. Jenenge tambah ono Ulay. Oh iya. Eleku gak ono. Oh gak ono Pak Det. Terus maring ngono iku gara-gara tonggoku arek cilik, dia panggil aku kan, aku kalau di rumah dipanggil Yuli. Dadakno kok jadi Ulay, ya wis lah. Oh, Malangan berarti. Ayo, oh iya. Terima kasih sudah hadir di channel sosiobu.com bersama saya Dedet. Nah, kita ini ketemu kapan ya? Tepat tahun ya. Ya, Kalau aku lali tepat malah tahunnya itu. lali. Tapi momennya apa coba sih? Pertama Momennya ketemu. itu kayaknya waktu aku jadi penyiar, awal-awal mau jadi MC. Di? Atau aku lupa Pak Penyiar Det. di maksudnya. Oh, radionya. penyiar di Radio. Kalimaya Baskara. Oh, Kalimaya Baskara. Iya. Itu tahun 2003. 2003 ya. Oke. Lalu kemudian setelah jadi penyiar apa sambil penyiar kemudian MC juga? Sambil jadi penyiar terus MC, ya. terus bikin film. Oh iya. Wah, Enggak, maksudnya pemain film. pemain film ya. Bukan bikin film, bukan produser berarti. Bukan. Oke. Bisa cerita enggak film apa saat itu yang dibuat? Aku lupa. Oh, judulnya Aku Pulang. Aku Pulang. Produksinya dari Segi Enam Production. Asal Malang, orangnya orang Malang tapi sekarang semuanya ada di Jakarta. Gitu. Oh iya. Mungkin bisa sebutin siapa aja? Siapa aja? Ada Eman Pradipta. Eman Pradipta sutradara sekaligus produsernya. Terus yang main itu ada saya, ada aku lali jenenge Pak Des sing dadi ujubku. Sing anakku itu adalah anakmu. Oh iya. Iya. Anakku ya. Iya, ada anakmu. Kamunya enggak? Oh, kamunya ada. Pas adegan apa? Adegan ngelayat. Oh iya. Ingat ya? Iya ada. Kayak gitulah kira-kira. Pokoknya kan kalau zaman dahulu karena tidak ada sosial media, Betul. jadi kita berkaryanya itu memang benar-benar karya yang bagus tanpa keviralan gitu. Iya toh. Tidak ada yang tahu soalnya. Tidak ada yang tahu. Nah, jadi gak ada yang tahu, gak ada yang komen. Benar. Lalu setelah di radio, itu job pertama, saya mau tanya dulu. Ya, job pertama sebagai penyiar di mana? Dan jadi MC maksudnya? MC-nya. Aku ingat jualan drum. Acaranya toko musik, bukan? Bukan. Apa ya? Di drummer Jakarta, Gilang Ramadan. Oh iya. Dia adalah ambasador dari satu merek drum. Nah, waktu itu dia ngadain kayak eksibisi di salah satu rumah makan di Malang. Di area Dieng yang sekarang tutup, terus akhirnya jadi diskotik, klub malam tutup juga. Iya. Itulah pokoknya di situ itu pertama kali jobku. Pertama kali job. Lalu dikasih apa? Dikasih fee, dikasih duit tapi ya kalau dapat ya oke, nggak dapat ya udah. Gitu. Jadi jualannya jadi MC itu dengan background karena Kalimaya dan pertemanan. Oke. Pertemanan itu pasti Pak. Pasti penting itu pasti ya. penting banget. Ternyata banyak rezeki dari teman. Betul ya itu. Betul. Ya. Teman masa lalu itu bahkan yang akhirnya mengantarkan saya sampai detik hari ini. Seperti Pak Dedet misalnya ya kan. Jadi dulu kalau kita ada event luar kota, aku yang MC, Pak Dedet bandnya, ya kan manajer band ya waktu itu kita kumpul di rumah Pak Dedet. Oh iya. Kan? Terus kita bareng karena waktu itu tidak ada kendaraan. Terus kita pakai kendaraan Alphard kalau. Oh ya, merah warnanya. Yang merah. Luar biasa panas Pak. Pakai angin cendelo. Itulah kira-kira. Oke. Lalu kemudian dari event pertama itu, lalu kemudian kan sudah mulai banyak. Ya. Kemudian keberanian yang saya tahu, kemudian kita bertemu di event yang wedding. Oke. Ya, yang di wedding, lalu kemudian juga weddingnya adalah wedding apa istilahnya Chinese ya. International wedding. Ya, international wedding. Itu melalui EO siapa ya waktu itu ya kita?
Boleh sebutkan ya berarti? Apa-apa. Oh, winner. Oh, winner ya? Winner. Karena memang ternyata setelah saya lihat-lihat perjalanan karir saya sampai sekarang itu yang memang mengantarkan saya dan berani bawa saya dengan kategori MC newbie saat itu tahun 2004 itu adalah hanya winner saja. Belum yang lain ya? Belum yang lain. Setelah saya digembleng sama winner selama 2 tahun kalau nggak salah, itu akhirnya semua IO pengen coba, mulai melihat. Gitu. Karena saat itu saya pikir juga winner memang menjadi kayak standar ya. Bener. Untuk yang oriental wedding atau international wedding ya. Bahwa semua event yang dikerjakan kemudian menjadi lirikan standar untuk yang lain gitu kan. Karena ternyata klien-klien juga mintanya begitu kan biasanya gitu. Mungkin tapi dengan harga yang lebih rendah lagi kayaknya. Ya, saya tidak tahu ya itu ya. Tapi memang itu juga waktu itu kan saya kenal sama Kosanto winner itu bahkan jauh sebelum saya jadi penyiar dan MC. Jadi waktu itu saya masih SMA kalau enggak kuliah. Itu saya masih penari. Oh, berarti ada background penari juga ini. Pokoknya ada di dalam panggung itu saya sudah coba semua. Sepertinya Ngana tahu juga ya kan. Semua sudah coba kecuali jadi pemain musik. Oh, sudah lah. Enggak kalau pemain musik, kalau cari pemain musik sering. Bukan juga, sepertinya juga tahu pernah jadi vokalis ingat saya. Ya. Malu. Masa. Ya, kayaknya kan juga pernah jadi. Nah, ini adalah imbas dari film tadi ya kayaknya ya. Jadi bisa jadi. Karena teman juga ada teman yang ngerasa bahwa suaranya itu bahkan waktu saya jadi penari terus habis itu ada satu band yang cukup ternama. Itu coba gini karena ngelihat suaranya, mendengarkan suaranya kok berbeda. Ayo Kak coba gitu lagu ini. Ini aja kamu pelajari tanpa tahu do re mi fa sol la waktu itu. Ya udahlah belajar langsung ke lagu. Ternyata bolehlah kamu nyanyi 2 lagu 3 lagu. Nah karena itu akhirnya teman-teman band itu merasa saya bisa nyanyi. Padahal enggak, kan? Saya bisa nyocot tapi tidak bisa nyanyi. Anda waktu itu yang ngomong teman saya nyanyi 18, saya nyanyi 2 aja. Ya betul. Betul. Sepertinya fungsinya saat itu adalah ya tentu harus ada yang menyapa tamunya. Betul. Cocotan Anda yang lebih mengenal. Iya benar. Terus habis itu ada botol-botol kebuka semakin mudah berkata. Benar sekali. Dan secara tidak sengaja juga nyanyinya juga lebih enjoy. Enak. Sebenarnya enjoy iya, kalau enak enggak. Mungkin yang nonton akhirnya. Jadi pembelian itu naik kalau saya yang nyanyi karena suaranya enggak enak gitu ya kan. Seperti itulah kira-kira. Pengalaman cukup lengkap saya pikir ya Mbak Eka ya. Kamu jadi awal penyiar, kemudian masuk ke dunia MC. Lalu tadi yang saya sebut tadi juga bahwa ada pengalaman bermain film juga. Lalu kemudian ini menyeret kemudian menjadi vokalis. Iya kan? Vokalis dengan lagu terbatas. Lagu terbatas ya kan? Nah, kemudian yang terakhir saya juga sempat dengar waktu itu malah Eka sendiri yang bilang. Jadi sinden. Oh. Iya, ini yang saya belum pernah tahu. Gini, kalau itu ceritanya dulu waktu zaman saya masih jadi penari di Budi Ayuga Dancer, itu saya memang diawali dari belajar tari tradisional. Nah, dengan kecintaan saya dengan dunia tari, walaupun sudah menari modern, tapi tetap pengen selalu belajar tari tradisional. Nah, akhirnya ada salah satu grup, katakanlah dia adalah Cahyaningrat. Waktu itu bukan rumah makan itu tapi atau memang dari situ asalnya? Dari situ. Oke. Itu ngajak, ayo Eka nari. Sama kita. Oke. Terus habis itu Eka belajarlah sinden dengan suara yang nggak bisa melengking. Nyinden itu kan ya angel ya Pak. Betul. Ternyata memang susah. Jadi saya hanya di depan gini duduk bersimpuh sama mangap. Karena karena suaranya nggak bisa melengking seperti itu kira-kira. Cuman saya jalani. Tapi pengalaman itu ada. Ada. Kalau sekarang dites gitu gimana? Jangan. Karena nanti ini copot semua. Jangan karena memang itu saya sempat sampai berapa kali perform? Artinya berapa kali tangkap meskipun hanya lip sync? 3 kali yang dengan sinden. 2 atau 3 kali saya lupa. Tapi kalau hanya narinya saja itu sampai ke Sulawesi. Oh, sampai Sulawesi. Tari tradisionalnya? Iya. Bersama grup saat itu? Tidak punya nama, tapi yang membawa kami waktu itu adalah seorang ibu yang mana memang punya putri
dia etnisnya Chinese, Ya. tapi memang dia sangat mencintai budaya Indonesia. Gitu. Akhirnya saya diajak. Kayak gitulah. Kira-kira seperti itu. Cuman ya memang semuanya itu membuat pengalaman yang berbagai macam ya, itu akhirnya membuat kalau melihat adik-adik yang sekarang baru MC sekali, baru nari sekali, itu udah yang bilang bahwa saya penari, saya MC, tunggu dulu. Gitu. Kalau menurut saya, hanya memang mereka menang muda lah. Ya, tentu kan ya pingin dah yang audiensnya ini ngelihat wajah-wajah yang ya seger fresh. Ya kan saya harus dikasih es dulu supaya fresh. Sian banget. Saya udah melihat ya ada hampir 5 bahkan lebih profesi yang sudah dijalani Eka dalam dunia apa ya, dunia panggung lah ya, istilahnya saya bilang dunia panggung. Kira-kira masih ada nggak capaian yang belum sebetulnya pingin tapi belum? Ada. Eka, apa coba? Saya pengen jadi instruktur yoga. Karena beberapa tahun terakhir ini saya sudah mulai sakit di area dengkul. Padahal nggak ada hubungannya sama MC ya kalau dengkul? Nggak ada, tapi dulu saya kan jadi penari. Oh, tanpa asupan vitamin yang cukup itu dia akan membuat, memang waktu itu dokter bilang seperti itu. Itu dengan umur juga ya. Apa? Umur. Oh ya. Umur. Faktor U. Gitu. Akhirnya saya hanya ada 2 pilihan olahraganya, yaitu berenang sama yoga. Nah, rutin yoga, akhirnya saya cinta sama yoganya. Yoganya ganteng gak ya kira-kira? Kalau yoga yang dari DJ saya ganteng, Pak. Oh ya? Oh iya. Oh tapi DJ? Oh sudah pernah. Oh sudah pernah ya. Lalu setelah itu akhirnya setelah saya belajar yoga ini sudah jalan 3 tahun. Tapi kurang continue karena memang kalau pengen jadi instruktur yoga itu harus memenuhi syarat 2 tahun menjadi murid yoga dan 1 minggunya 3 kali. Tapi saya lihat setiap kali saya buka media sosial FB maupun IG, kok masih muncul adalah kamu lagi latihan. Oh iya, itu kan yang bersama dengan guru seminggu sekali. Oh, yang saya latihan yang sendiri mandiri, di rumah 2 kali. Tapi itu juga kalau misalnya saya tidak lakukan itu selama 1 bulan, itu biasanya kita akan mulai nol lagi. Jadi kalau yoga itu memang harus begitu ya. Jadi, iya. Dan setelah ini saya mau rutinkan lagi supaya kalau nggak tahun ini paling lambat tahun depan awal itu saya sudah bisa ngambil sama nabung duitnya, nggak murah soalnya Pak. Oh, sebagai instrukturnya, ujiannya atau belajarnya. Jadi dia ada 100 jam, 200 jam, 300 jam. Selama kurun waktunya itu enggak panjang. Saya waktu itu mikir pertama ya, maaf agak seuzon ya, jadi apa wae pandemi kayak kirim senang. Ya maaf. Tapi terpikir pertama tangga apa? Iya. Yoga terus saya. Karena butuh waktu itu. Butuh banget dan tidak bisa memilih. Lebih karena kelemahan tadi ya soal dengkul tadi ya. The dengkul is to wax ya. Jadi akhirnya memang kalau karena terlalu diforsir masa lalunya. Jadi akhirnya impactnya itu setelah kita sudah berumur gitu loh Pak Det. Ketika pandemi kemarin, awal di bulan Maret tahun lalu, hampir setahun ya kita mengalami pandemi ini. Itu saat saya yakin kalau soal jadwal pasti padat lah. Ya. Tapi begitu memasuki itu Eka merasakan di bulan Maretnya langsung atau masih berapa bulan baru kemudian merasakan wah ini bukan harus berhenti tapi karena kondisi kemudian berhenti jobnya. Maret langsung. Jadi itu saya sangat ingat banget itu terjadi di tanggal 18 Maret. Masuk di Indonesia dan setelah itu langsung semuanya lockdown, PSBB pertama. Betul. Semua kegiatan tuh dibatasi. Itu tanggal 18 Maret dan event saya di bulan Maret yang paling dekat adalah 22 Maret. Dan masih diusahakan terus sama mempelainya untuk tetap terjadi. Kasihan sekali beliaunya karena memang tidak bisa merayakan hari bahagianya. Kalau saya sih ya wis lah ya. Gitu. Karena dan itu momen itu kan beruntun. beda ya kalau kita bicara wedding atau manten ya. Kan beda kalau kita hanya sebagai mengisi acara ya atau hanya membantu supaya acaranya meriah. Tapi kalau soal momen orang menikah itu kan beda memang. Iya. Jadi kalau menurut saya waktu itu yang paling sedih bukan saya. Atau para pelaku panggungnya. Panggung yang lainnya. Tapi lebih ke mantennya aku rasa gitu. Karena waktu itu juga sebenarnya secara terlihat itu kita tidak pernah ketemu sama orang yang benar-benar kena
corona, betul? Saat itu. Ya, betul. Nah, itu antara percaya dan tidak, tapi saya berusaha percaya karena memang saya itu orangnya rodok taat peraturan memang gitu kan. Mungkin karena wis tua ya Pak Bian ya Kak. Bukan karena takut risikonya. Enggak sih. Saya lebih menjaga bukan saya tapi keluarga. Gitu. Nah, lalu akhirnya setelah tanggal 22 itu batal. Ya. Itu akhirnya sampai dengan event 2020 sepanjang 2020 sampai dengan Desember itu semua batal. Oh, langsung sampai Desember batalnya. Yang dibatalkan sampai Desember. Karena mereka takut. Lalu setelah itu ada beberapa yang tidak dibatalkan. Nah, tapi perubahan ininya acaranya tentu berubah kan, artinya kan ketika mereka memaksa untuk tetap dilakukan. Oh, nggak ada, sama sekali nggak ada sampai dengan bulan September. Di September itu saya hanya menjalankan event yang memang tidak batal. Tidak batal memang. Ya. Tapi dengan protokol. Oh, tentu saja. Jadi kalau mungkin memang boleh saya katakan di sini ya puji Tuhannya saya dapat klien-klien yang sangat aware sama kesehatan kayak gitu. Jadi untuk tes itu saya lakukan minimal seminggu sekali, minim. Sampai sebelum akhirnya acara. Sebelum itu acara. Rutin. Mereka minta banget. Seperti itu memang. Iya. Jadi ada yang memang provide dari klien, tapi rata-rata memang provide dari klien. Kalau klien tidak memprovide, saya akan provide diri saya sendiri. Dengan saya sehat, saya nyatakan diri saya sehat. Dengan tes itu, berarti orang saya pengen lebih safe ya. Berarti sekitar saya juga harus sehat dong. Oh iya, kalau kita sehat sendiri percuma. Iya dong, karena memang beberapa kali itu, show misalnya kita event Minggu. Ya. Senin kita ada acara mau ketemuan nih, mau kasih surprise sama temen gitu. Ternyata salah satu teman bilang, "Cek aku nggak ikut yo." Lu apa? Oh, aku agak nggak enak badan. Tadi aku sudah PCR. Oke. Terus Selasa pagi dia keluar hasilnya dan dia ngomong bahwa, "Cek aku positif, sorry." Oke. Itu sebelahku waktu itu. Kita joget-joget bareng dia tanpa masker, tanpa face shield. Aku waktu itu pakai face shield. Sebenarnya aku dari awal bulan September itu aku bilang pakai masker yuk. Tapi ternyata tidak semuanya paham ya. Klien mau. Karena wajah kita ketutup. Ya. Nah, akhirnya terakhir ini baru pakai masker. Gitu. Itu tidak cukup dengan face shield aja ya Pak Mama ya? Kalau saya pakai face shield itu gini. Jadi karena ini face shield ya. Mic itu harus dibawa di dalam face shield dan dia di sini. Juga, kan? Nah, sedangkan dari pelajaran yang saya dapat teknik miking itu dia mic panggung itu harus di sini. Betul, harus posisinya. Jadi begini itu pasti akan kurang. Kan kasihan sama soundman ya gitu loh. Akhirnya beberapa kali ya wis lah memang kondisinya seperti ini. Nah, akhirnya sekarang bergeser kita semua harus pakai masker. Saya seneng. Toh juga masker kita bisa cari tanpa face shield. Tanpa face shield. Yang penting kan dia ketutupan dari hidung sampai mulut. Tapi kualitas suara pasti berubah itu ya? Kualitas suara berubah, tapi kalau saya hanya cukup waktu kemarin itu beberapa kali ini saya cuman gedein volume, terus ada gain yang harus ditambah sedikit sama high. Oh, high-nya ya, karena kan lebih karena nggak sering. Jadi lebih middle ke bass juga kan suaranya kan ketutup itu tadi. Betul. Gitu. Lalu menurut Eka, pengaruh dari wabah ini untuk teman-teman yang seprofesi maupun yang istilahnya di panggung tadi, Eka melihat seperti apa coba? Parah sebenarnya ya? Kami orang panggung praktis tidak bekerja. Dan kami terlalu berada di zona nyaman bahwa pekerjaan ini hip-hip hura-hura ini memang kerjaannya enak, bayarannya enak. Nah, tapi harusnya di bulan kedua pandemi katakanlah Maret, April, Mei, kita harus sudah bergerak dong. Emang cukup situ punya tabungan kalau kita nggak bergerak, kan gitu. Kita harus lebih menggali diri kalau menurut saya. Tapi puji Tuhan waktu itu setahun sebelum pandemi, 9 bulan sebelum pandemi itu saya masuk ke radio lagi. Sebenarnya bukan dari uang ya Pak De, tapi lebih karena ke niatan awalnya. Niatan awal mau kembali lagi ke radio? Karena saya radio itu adalah momok. Jadi kalau kita sudah masuk ke radio, kita keluar, terus kepikiran kayak jatuh cinta lagi gitu. Putus cinta ya opposnya caranya gitu. Passionnya atau yang merasa menikmati. Bisa jadi. Menikmati itu
Ya ketika di studio radio ya Pak. Kalau jadi announcer. Jadi saya bergesernya setelah announcer kan pengen ini gimana sih caranya menarik pendengar. Bagaimana sih caranya. Beda kan soalnya ya. Iya. Jadi seorang announcer sama seorang MC itu berbeda. MC itu bisa mempergunakan apa yang ada di depan matanya dia. Tapi kalau announcer itu dia harus membuat teater mainnya itu dapat. Oh ya. Dia harus membayangkan dia sendiri, membangun sendiri apa yang hanya image-nya dia sendiri seakan-akan bagaimana untuk bisa membuat lebih mudah dicerna dan komunikasi juga. Betul. Kan kalau ngomong ini ngarep soalnya. Dan radio itu adalah salah satu-satunya media massa yang efeknya itu personal. Yang lainnya itu kan banyak, kayak baca koran kan. Mereka menulis itu untuk orang banyak yang baca gitu. Kalau radio enggak. Dibalik ya kayaknya. Radio itu hanya personal. Penyiar sama satu orang yang dengerin. Coba sekarang aku nanya Pak Det. Pak Det kalau dengerin radio, itu enakan lagi bareng sama orang banyak atau hanya sendirian? Sendirian mesti. Itu. Oh iya. Iya benar juga ya. Berarti kita sebetulnya ketika menjadi announcer itu seakan-akan bercerita dengan satu orang. Satu orang. Kalau jadi MC banyak orang. Jadi auranya mereka itu yang kita ambil. Kalau MC. Ya. Kalau radio ya kita bayangkan aja seakan-akan kita sedang berbicara dengan seseorang di depan kita. Satu orang saja. Gak usah banyak orang. Jadi lebih ke personal touch memang. Nah bagaimana caranya kita membuat program yang sangat diminati oleh masing-masing person yang kita tidak tahu bahkan mereka siapa. Backgroundnya mereka bagaimana. Itu yang kita build sendiri ya, kita bangun sendiri figur orang yang di depan kita atau sesuai dengan tema yang mau kita sampaikan. Betul. Nah seperti itu akhirnya membuat saya pengen lagi balik ke radio. Terus sebelum ke radio yang sekarang saya sudah masuk lagi ke radio karena kan banyak pengangguran yang hakiki tidak ada yang dirawat sudah kan. Jadi sebelum pandemi itu? Jauh sebelum pandemi bahkan. Di radio sebelumnya itu saya 11 bulan. Terus mau masuk ke bulan ke-12 tuh partner kami yang untuk membangun radio ini meninggal. Akhirnya nggak diterusin kontraknya, aku hengkang dari situ dan harus kira-kira 15 bulanan baru ada penawaran lagi. Jadi penawaran ini sebenarnya sudah datang 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya. Tapi karena waktu itu saya masih sangat sibuk berpelayanan di gereja, akhirnya untuk orang muda sampai di acara Asian Youth Day itu pertemuan orang Asia, orang muda Katolik se-Asia. Setelah itu baru saya agak slow. Nah itu akhirnya apa nih lagi gitu. Jadi kalau saya lihat sepertinya Eka juga nggak mau terkesan atau nggak mau dalam situasi yang diam. Ya. Kayak meneng lah. Iya. Kagen kaya. Iya. Gitulah kira-kira. Lalu melihat tadi yang disampaikan efeknya yang dialami sendiri oleh Eka soal pandemi ini. Lalu menurut Eka, karena ini sudah sifatnya bencana nasional ya kan? Internasional ya? Internasional. Menurut Eka perhatian dari pemerintah, saya tidak usah bilang yang pemerintah pusat ya. Iya. Kita coba yang di Malang misalnya. Lokal kita Malang, tempat kita tinggal. Menurut Eka bagaimana? Antisipasi kemudian solusi yang ditawarkan karena kan ini semua kena karena nggak ada satupun yang luput dari efek dari pandemi ini. Eka pernah enggak merasakan sendiri atau bahkan pernah bertanya atau bahkan pernah bertemu mungkin salah satu dari aparat pemerintah, pernah cerita misalnya atau bagaimana? Gini, kalau di Malang sendiri bahkan enggak. Eka enggak merasakan begitu ya? Enggak pernah ketemu langsung dengan aparat pemerintah yang kondisinya adalah membantu kita korban pandemi. Karena ya entah aku yang menghindari atau memang nggak pernah ketemu gitu loh. Karena di awal-awal kan kenceng banget tuh ada bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Tapi untuk kita para pekerja panggung ini toh ternyata kita harus cari sendiri untuk bisa membantu teman-teman yang lain gitu bahkan. Jadi toleransinya kita, solidaritasnya kita itu justru untuk kita berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini, mencarikan solusi buat teman-teman kita sendiri. Karena aku tidak merasakan secara langsung Pak Det, bahkan aku enggak tahu ya, aku karena antara aku orangnya sudah apatis ya, cuman
beberapa keluargaku banyak yang kena COVID. Yang di Malang iya, yang di luar pulau iya, yang di Jakarta juga gitu. Dan rata-rata dari mereka memang ya sudah mandiri aja. Dan aku juga nggak ngerti, mungkin karena terlalu banyak orangnya kurang untuk bisa merangkul yang benar-benar korban sakit gitu. Jadi aku ya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman boleh ya ngomong sedikit itu. Jadi kalau saya begini, hari Minggu kemarin aku event. Aku juga tidak tahu ada satu dinas baru atau memang aku yang gaptek atau yang aku memang nggak mau tahu. Ada dinas ketertiban. Itu di bawah dinas apa? Kok saya juga baru dengar. Nah itu dia. Dinas ketertiban. Mobilnya atau bukan itu dinas yang dibuat karena ada pandemi ya? Mungkin, aku nggak tahu. Tapi di bawah apa? Oh mungkin. Jadi mobilnya itu mobil mobilnya kayak yang punyanya Satpol PP itu loh. Iya. Nah, mobil itu tulisannya Dinas Ketertiban. Dia parkir di sebelah kendaraan saya. Keluar dari hall waktu itu aku event, ingat banget di salah satu gedung di Malang. Terus habis itu aku closing pas 1:30. 1:30 siang pas. Aku keluar sudah ada aparat polisi, ada aparat tentara gitu, terus ada dari Dinas Ketertiban. Terus habis itu saya mau naik mobil, saya lihat di sebelah kiri ada satu orang, dia duduk di sebelah kanan, bawa handphone tanpa masker. Dan dia ada di mobilnya Dinas Ketertiban. Itu menurut saya pribadi, ojo, lo nggondik kono, kon mending lo nggondik motorku, lek mau lepas masker. Aku aja di dalam mobil kalau kita berdua pasti pakai masker. Aku ndak mau gitu. Lah kamu Dinas Ketertiban harusnya kasih contoh. Tertib itu seperti apa. Itu aja Pak Den. Maksudnya kalau untuk ayo ini mana pemerintah, tangan pemerintah mana gitu, aku nggak terlalu mikir ya. Aku juga orangnya nggak mau dibantu sama pemerintah. Karena mungkin tabungannya banyak. Oh ya kali lubang tutup lubang. Biasa itu. Cuman menurut aku nggak usah kita berkor-kor minta bantuan. Ayo kamu usaha sendiri dulu. Kalau sudah nggak mampu baru minta bantuan kan gitu. Hanya yang membuat aku berbicara ternyata Pak Dedet yang juga berada di politik itu bingung. Dinas Ketertiban ini dari mana? Di bawahnya apa gitu kan. Jadi ketika pandemi itu kan saya sempat juga, yang pasti kan saya tahu itu adalah Satgas Covid yang dibentuk. Memang harus dibentuk untuk memonitor, memantau terhadap protokol dalam menghadapi situasi ini. Oh, baik. Itu yang kita tahu. Bahwa kemudian muncul seperti yang disampaikan tadi, itu mungkin kemudian saya juga ingat beberapa teman event organizer mengeluhkan. Iya. Mengeluhkan bahwa kalau dulu polisi maupun siapapun tidak akan pernah datang ke lokasi acara, ya kan? Perizinan juga bukan perizinan ya, tapi sifatnya pemberitahuan ke aparat berwenang itu hanya sekedar pemberitahuan, tidak berupa izin. Itu sudah ada perdanya, memang ada peraturannya juga. Lalu ketika pandemi, sekarang seakan-akan semua pingin datang, ya kan, pingin datang. Kalau hanya sekedar memperhatikan atau mengkonfirmasi apakah misalnya acara ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan, oke. Ya. Yang selalu menjadi kebiasaan orang Indonesia, datangnya juga pasti tidak mau pulang sebelum ada kotaannya gitu. Kotaan sih nggak ada masalah bagi teman-teman. Mungkin oknum ya. Oknum. Saya tetap bicara itu adalah oknum, tapi itu yang terjadi dan dikeluhkan oleh teman-teman event organizer. Betul. Jadi mereka sempat beberapa kali ketemu mengatakan itu. Jadi ternyata ada kebiasaan baru yang juga memunculkan pengeluaran baru jadinya bagi mereka. Gitu lah. Apakah tidak usah saya sebut apa namanya? Apakah mungkin yang seperti itu? Mungkin ya, karena memang kalau sekarang event-event saya, beberapa event organizer itu selalu menyertakan surat izin berupa PDF yang dikirimkan ke saya untuk sebagai pegangan saya sebagai salah satu vendor dikala saya datang ke venue. Dan juga untuk surat tanda saya sehat. Sudah lulus bentuknya negatif, bentuknya negatif atau non reaktif, itu bentuknya suratnya PDF. Jadi itu yang membuat saya itu maksudnya bekerja itu dengan aman. Tapi tidak semua Pak De. Maksudnya? Tidak semua vendor, tidak semua teman-teman event organizer itu melakukan hal yang seperti kita lakukan secara standar. Karena memang akan menaikkan secara budget. Jadi kita kembali lagi ke dasar kemanusiaan, kasihan ke manten.
Tapi saya membantu event organizer biasanya kalau memang si klien ini pengen ngobrol langsung sama saya akan memberikan sedikit edukasi bahwa yang pertama kita harus sehat. Betul. Bagaimana caranya kita sehat? Ya kita jaga diri. Yang kedua jangan pernah lepas dari protokol kesehatan. Event itu hanya menjaga jarak. Dan ayo kita semua pakai masker. Jangan lepas masker. Kalau makan kita ngobrol minim aja. Mengurangi ya, mengurangi pembicaraan karena kita lepas masker. Betul. Karena di beberapa pesawat, hampir semua pesawat maskapai penerbangan di masa pandemi ini kita tidak boleh makan di dalam. Oh iya. Ya kan? Betul. Nah, kebayang kemarin waktu saya pergi ke Sulawesi Utara dengan perjalanan yang nyaris 3 jam, saya tuh sebelum mbaknya selesai ngomong gini, itu saya gitu kan. Nah, kemarin tuh sudah gini, bangun-bangun lapar, ya kan, mau makan ternyata nggak boleh, ya sudah, jadi akhirnya nggak lepas masker semua, jadi cuman gini, makan apa yang bisa dimakan, kayak gitu aja. Tapi ya sudahlah, dilakuin aja. Terus habis itu ya sudah, sebisanya kita cari maskapai yang memang ada seat distancingnya. Terus habis itu ya memang akhirnya akan lebih menguras dana lagi, cuman kan kita aman ya. Terus saya masuk itu sudah seperti astronot. Awalnya saya mau pakai jas hujan. Karena? Ya takut. Karena kan sepanjang Maret itu tidak ada perjalanan luar pulau sama sekali. Baru Desember tanggal 22 akhirnya saya memberanikan diri. Karena waktu itu mama saya bilang, loh nak, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau mau ngikutin takut ya takut terus. Ya sudah. Akhirnya berangkat. Tapi ya kayak astronot, jadi tidak kelihatan apa-apa. Jadi saya dapat jaket yang memang dari Parasit, ketutupan gini, segini, terus ini pakai masker dan ini pakai kacamata. Oh sip, sudah lengkap. Nah, terus ininya begini, terus saya juga pakai kaos tangan yang food, yang untuk orang makan itu, jadi dia pas di jari-jari saya, terus ditutupin gini, terus celana saya nutup banget sampai mata kaki, terus pakai sepatu semuanya, sampai mendarat di Bandara Samratulangi, lalu baru saya ambil kresek yang sudah saya siapkan. Terus saya balik semuanya, saya lepas, saya balik semuanya, jadi saya nggak perlu pakai ganti baju. Gitu, terus saya semprot lagi, terus saya baru naik mobil. Sampai seperti itu ya tindakan pribadi Eka. Iya, mungkin orang pikir sedikit berlebihan, tapi karena di rumah ada mama, ada ponakan yang masih kecil-kecil, jadi maksudnya prinsipnya kan kita mengamankan diri kita, supaya karena kita tidak tinggal sendirian, terutama kepada orang tua kita yang memang usia sepuh ya, lebih usia lanjut, dan itu juga punya kerentanan yang cukup tinggi kalau untuk pandemi ini. Benar, jadi makanya sekarang kalau menurut saya sih, ayo kita saling waspada, tetap semangat, yang bisa dikerjain ayo kerjain, kalau memang ada hasilnya ya alhamdulillah, kalau memang kurang hasilnya ayo kita gali yang lain. Pasti ada. Jadi justru pandemi ini menurut kita lebih kreatif ya. Iya, teman-teman tuh ada yang undangan bikin, ada aplikasi apa ya itu. Pokoknya aku bikin podcast sama teman. Itu ada satu aplikasi yang akhirnya aku download juga dan itu lucu Pak Ded. Jadi memasukkan, kita ngobrol kayak video, kayak voice call aja, bertiga atau berempat dengan tempat yang berbeda-beda. Terus habis itu dimasukkan ke salah satu portal musik. Itu. Oh, gitu. Lucu aja gitu menurutku. Jadi akhirnya kita full banget waktu dari bulan April sampai bulan Juli itu full banget. Teman-teman pada ngajakin live, pada live Instagram, terus habis itu podcastan, kayak gitu tuh emang full sampai dengan sebenarnya akhir-akhir ini. Cuman kalau akhir-akhir ini kan sebenarnya kita sudah berada di dalam new normal. Cuman kalau untuk sudah Malang jalan lagi ya event-eventnya ya. Event-event puji Tuhan sudah jalan lagi, walaupun memang tidak sebanyak lalu-lalu, bolehlah masih bisa menyambung hidup paling enggak. Kembali ke pengalaman profesi sebagai MC ya. Momen apa bagi Eka saat nge-MC yang paling berkesan? Berkesan itu bisa dua kalau bagi saya. Gembira artinya saat itu ya. Atau kemudian mengingatkan sesuatu yang bagi Eka itu kesannya jadi sedih.
Oh. Jadi momen berkesan itu bagi saya ada dua, karena hidup itu juga dua pilihan kan gitu lah. Mana yang bagi aku pas MC di event ini saya merasa betul-betul bahagia full lah kayak gitu. Lalu pada satu saat juga pernah mengalami kesan yang sebaliknya justru. Kalau harus memilih, itu momen apa yang bisa membuat saya sangat berkesan dengan dua hal itu tadi? Itu saya bingung. Karena menurut saya semua momen itu berharga. Tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk saya. Jadi saya itu sampai waktu itu dengan senior MC saya Mas Krisna, saya diajarkan untuk lebih mengasah hati dikala saya MC. Jadi itu akan terlihat di beberapa kalimat awal waktu setelah opening, terus menuju ke memanggil mempelai untuk perarakan masuk. Nah di situ dengan kata-kata kalimat yang kita buat, mereka masuk dengan lagu yang diiringi sudah. Lagu pilihan itu biasanya. Kita lagu-lagu pilihannya dari Manten toh. Nah itu kita sudah bisa kerasa Pak Det bahwa mereka ini pasangan yang atas dasar cinta. Sampai seperti itu. Pasangan karena harta, pasangan karena lama nggak dapat pasangan, kayak gitu. Itu belajar di Surabaya. Jadi kita ngelihat dari awal, terus aneh ya. Ternyata itu bisa terasa di situ, di momen bisa, itu ya. Di momen waktu mereka masuk. Dengan senyum yang dibuat-buat dan senyum yang beneran itu sangat terasa buat kita yang ada di atas panggung. Jadi terkadang waktu prosesi mempelai masuk, disitulah saya selalu melihat dua orang langsung dengan mata saya, dan saya lihat matanya mereka, saya juga lihat senyumnya mereka. Di situ saya bisa ngomong, sangat mencintai jadi iri. Jadi ternyata kalau cuma sekedar MC aja ya udahlah ya. Itu ya, jadi ternyata sebagai MC pun ketika melihat momen-momen, kalau dia merasa ada di dalam acara itu, ya menjadi bagian dari acara itu, bisa terlihat seperti itu. Iya. Jadi kadang itu saya selalu tiba-tiba dengan pembuatan kalimat yang saya buat, itu kan kadang-kadang langsung langsung keluar di otak gitu. Kecuali opening selalu sudah saya runtutkan. Jadi misalnya adalah pemberian kue atau menyuapkan kue kepada orang tua. Bila ada dari organizer bilang nanti dikasih kalimat ya, oke. Aku kasih kalimat. Itu pasti pertengahan duetan saya langsung ngeliat, cok nangis. Sudah terlanjur buat seindah mungkin ya kan. Jadi saya memposisikan diri saya adalah si putri atau si putra untuk ngomong terima kasih ke orang tua. Itu pasti momen yang kita sendiri pun kadang-kadang bisa lost ya. Ya sudah di sini kayak gitulah. Kira-kira seperti itu, karena memang ini baru ini saya juga bilang bahwa MC bukan hanya karena kita pandai berbicara. Kita harus tetap bekerja dengan hati. Dan untuk masalah fee yang akhirnya tinggi atau kok nggak bisa tinggi, tanyain ke dirimu sendiri. Ya, sebetulnya. Jadi MC dengan hati ya, artinya kita tidak sekedar hanya cuap-cuap aja. Enggak. Tapi kita harus berasa masuk dalam acara itu yang kita bawakan, yang kita dampingi, apa yang kita guide gitu. Iya, benar. Lalu karena menurut saya manusia itu enggak sempurna ya Kak ya. Jadi saya juga perlu tanya gitu loh. Pasti ada momen-momen yang saya bilang slip gitu loh. Gitu. Entah karena kita diurutan atau entah karena jadwalnya padat misalnya. Eka pernah nggak tapi sehari itu sampai 2 event? 3. Wah 3 ya Pak? Nah, saya mau tanya gitu. Itu dulu ya waktu masih young. Kalau sekarang sudah mature, itu sudah membatasi. Ya. Nah, sekarang 2 lah. 2 itu asisten saya selalu ngingetin. Dan dia selalu berdoa supaya event organizer yang kedua itu kerjanya oke. Kalau enggak dia yang kena soalnya. Karena saya harus ada tembok yang supaya bisa marah apa-apa tuh ke dia. Karena tempat sampai. Iya. Jadi 3 lah dulu Pak. Cuman kalau dulu oke lah, karena kan bisa beda-beda juga kalau dulu. Iya. Bisa beda-beda kan. Kalau sekarang kan memang sudah mengkonsentrasikan wedding, gathering, ulang tahun juga udah jarang. Lalu itu tadi saya tanya, pernah nggak kemudian kayak waduh ini keliru?
keliru datang atau kalau datang keliru sebut? Enggak sebut biasanya. Karena mungkin karena dia capek ya apa yang kadang-kadang kemudian entah ada apapun yang mengganggu pikiran kita sehingga satu saat kemudian terasa slip. Mungkin pernah, tapi kalau untuk yang sampai Fatal ada gitu. misalnya kita ngomongin bank ya. Misalnya saya sama-sama merahnya, yang satu Bank Niaga, satu Bank BII itu apa? Kepanjangannya Bank Internasional Indonesia. Ya, Bank Internasional Indonesia. Itu kan sama-sama merahnya. Misalnya mereka berdua pakai saya. Ada sedikit slip tang kayak gitu. Misalnya. Nah, itu saya sudah diajarkan oleh guru MC saya pertama yaitu Mas Tubagus Wahyudi, mungkin kita bisa search. Beliau adalah motivator sekarang. Itu guru MC ku yang pertama. Itu selalu dia bilang, kalau kamu merasa akan salah, yang diingat jangan salahnya. Yang diingat yang betul. Habis itu catat besar-besar setiap halaman. Ketika menemukan itu. Jadi untuk mengingatkan kita, kayak misal sama manten sehari 2. Nama nggak mungkin ingat kita. Nah, catat semua di semua halamannya cue card-nya itu. Di rundown itu catat terus gitu. Karena banyak Pak Det. Maksudnya trik-trik seperti itu kita harus jalani, lewati dengan pengalaman. Dan harus ada yang ngasih tahu memang. Nah, saya sekarang posisinya itu sering jegotan. Kalau ada MC yang merasa yang sok-sokan, kamu salah tak jarno. Kalau aku wes jarno arek sing salah, berarti aku gak senang. Gak senang. Ya. Jangan sok-sokan Anda, gitu ya. Terus kalau yang memang aku masih mau ngasih tahu, jadi ada sedikit trik, misalnya kita duet. Sering duetnya, kita tetap latihan di awal. Kita tetap datang briefing terus kita latihan opening aja minimal. Setelah opening dapat oke. Tapi kalau misalnya dari awal itu aku yang sudah malas-malasan ya seperti biasa coba. Ya udah gitu. Terus waktu salah itu terus itu saat perform pengaruh kan mestinya itu. Pengaruh tapi aku nutupin dia. Mungkin karena sudah terlalu lama di dunia panggung ya Pak De. Jadi sudah terbiasa untuk membohongi diri sendiri. Jadi bagaimana caranya kita menutupi teman yang salah. Terus bagaimana caranya kita itu kalau misalnya lagi moodnya jelek, itu saya punya hal yang paling akhirnya membuat saya bisa naik moodnya. Dikala saya mau MC, itu mic. Saya pegang mic semuanya beres. Lupa. Itu yang dibangun. Konsep itu yang dibangun kepada Eka kan. Aku lagi punya masalah ini pasanganku gak enak. Cekal-cek. Ya bagus harus. Bahkan misalnya itu sampai pada efek terasa mendominasi enggak? Maksudnya ke pasangan ketika gini, kalau mendominasi pasangan yang mana nih? Enggak pasangan di atas panggung. Oh iya, mohon maaf. Jadi kalau dengan pasangan MC, misalnya menemukan itu tadi berangkat sudah ada yang enggak bagus, ternyata pasangan kita hari itu di panggung itu di event itu enggak pas misalnya. Menurut Eka. Oh iya, dan aku enggak suka. Saya begitu. Akhirnya kemudian menambah beban tadi yang sudah berangkat aja. Akhirnya aku mendominasi. Betul. Tergantung dia. Kalau dianya memang tidak bisa ngelit aku, berarti aku yang ngelit. Aku tergantung orangnya kok. Karena aku ada hitungan Pak Den. 3 detik kamu nggak nyamber, aku punya kalimat. 3 detik aku diem tak bablas. Kayak tidak boleh harus ada 5 detik blank di atas stage kan. Betul. That's it, makanya akhirnya aku kalau dia nggak nyamber tak samberkan. Kalau temanku sendiri yang aku memang sayang, jadi sudah tak warning dari awal gitu. Jadi ada beberapa aku panggil namanya dia, aku lirik dia, yang ketiga adalah tak pegang. Sampai pegang. Kalau sudah tak pegang, di bawah pasti habis. Makanya setiap kali duetanku itu selalu takut duluan sebelum MC. Gitu. Sebenarnya aku nggak senior sih Pak Det, nggak. Cuman aku nggak pernah pergi dari Malang. Oh itu yang mungkin menjadi seakan-akan begitu ya. Lalu mungkin juga pada saat itu secara kompetitor saya juga belum lihat ya cewek. Waktu itu karena Weni nggak ada, saya bisa naik. Jadi Weni itu duluan menjadi penyiar dan menjadi MC. Dulunya teman saya nari juga. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, dia kerja di SCTV. Ada kekosongan di itu berarti kan. Nah dia ngomong, karena kita punya gaya guyon yang sama, punya apa yang sama, cobaan Kak. Nah cobalah di situ. Nah akhirnya waktu Weni pindah,
kosong, betul. Nggak ada siapapun. Nggak ada. Ada teman-teman kayak Trida, Mbak Pungki. Tapi kan beda. sistemnya bukan di depan panggung lagi mereka. Mereka malah lebih banyak ke produsernya. Bener. Nah akhirnya saya doang yang kelihatan nih. Betul. Setelah saya doang, akhirnya teman-teman cewek yang lain baru bermunculan. Dulu karena mungkin background saya adalah seorang penari ya kan. Jadi kalau di atas panggung pasti harus mencolok. Jadi saya pakai makeup full. Padahal sebelum aku tidak ada MC yang pakai makeup full. Di Malang. Nah akhirnya sekarang semua kadang-kadang malah lebih prioritas ke makeup dandanan, tapi MC-nya elek. Maksudnya boleh, makeup boleh, secara performan boleh, cuman jarang MC yang kemudian kurang. Kadang-kadang soalnya perempuan wajar dong Pak Det. Mereka itu kalau sudah terlanjur kelihatan cantik, terus mereka nggak mau buka mulut. Jadi buka mulutnya itu cuma di selamat malam. Gitu. Berarti soal vokalisasi juga mereka juga lemah berarti ya? Ya mungkin mereka nggak belajar. Asal mereka cantik dan pintar ngomong. Pintar ngomong itu kan berarti nggak mesti jelas kadang-kadang juga ya kan? Iya. Jadi mereka tidak kurang punya skill public speaking misalnya. Artikulasinya kurang, intonasi nggak belajar, tempo enggak gitu. Padahal kan yang seperti itu tuh harus belajar. Makanya kalau misalnya temen aku bikin seminar untuk public speaking, itu aku minta yang dasar. Karena ini loh yang paling penting kamu bisa gitu loh. Bukan harus suara bagus, tidak. Karena kalau suara bagus dan maksudnya bagus itu yang kayak apa? Berkarakterkah atau merduka kan kita juga nggak tahu karena kita cuma ngomong. Ini ada usulan bagus kayaknya Kak. Apa itu? Ketika Eka bilang bahwa teman-teman MC atau announcer misalnya harus punya basic skill ya istilahnya. Nah, dengan pengalaman Eka itu kira-kira kalau Eka mau share gitu boleh nggak? Sudah share beberapa kali Pak Den. Dan memang kalau teman saya yang oneng itu bikin itu memang sampai menolak. Karena memang kita tuh sama terus materi yang kita berikan. Karena hanya kekurangannya oneng itu tidak mau bikin sekolah kan Pak Den. Oh iya. Terus dia ngomong ke aku gini, yo kamu aja lu lah kok enak kon. Agak. Jadi sebenarnya karena angel tuh Pak Den. Maksudnya mau bikin sekolah itu. Oh ya, kalau akhirnya mungkin oneng ribetnya kan diizin itu dan segala terus pertanggungjawaban. Betul. Artinya ketika kita menyepakati suatu program atau suatu kurikulum, itu asesmennya bagaimana? Kalau kemudian dianggap lulusan dari sekolah yang kita buat ini itu bisa kemudian dalam tanda kutip pasti pertama adalah soal pekerjaan. Nah, itu Pak. Jaminan ini yang kemudian menjadi kemudian yang kedua adalah kualitasnya. Bagaimana kita bisa merubah seseorang yang tidak punya pengalaman sama sekali misalnya, kemudian kita bisa produksi dia menjadi seorang MC. Betul. Nah, itu yang mungkin menjadi pikiran. Tapi bagi saya kalau misalnya itu sebagai konten-konten gitu kan nggak apa-apa kan ya, berarti bisa aja kan? Bisa aja karena kemarin beberapa kali diajak teman untuk live itu. Nah, kalau saya lebih nggak live, kalau live kan bisa seperti ini ya. Oh iya. Tapi menjadi kayak tampilan begitu supaya lebih menarik. Boleh ya. Boleh. Kalau aku sih gini loh, aku pernah ditinggal sama temanku yang pintar banget dia, otaknya itu cerdas, dia ringan tangan, terus dia meninggal tanpa belum sempat menurunkan apa yang dia bisa. Betul. Nah akhirnya aku kala itu loh, gara-gara itu akhirnya aku oke, apa nih yang bisa aku share. Betul. Sebelum aku dipanggil masanya sudah tiba gitu loh. Bagian dari kita membagi ilmu. Iya, ayo wes kalian iki. Kamu mau nanya apa ayo? Ngomong aku ono. Oke. Kalau aku misalnya cuman sekedar aku retire, kamu masih bisa datang ke aku, ya kan? Ya betul. Baik. Lalu terakhir ini. Silakan. Terima kasih banyak udah datang. Mungkin Mbak Eka mau punya pesan ke teman-teman seprofesi dan juga kepada mungkin ya sudah mulai tertarik, sudah mulai seneng, lalu kemudian juga tentunya pingin seperti Eka lah dengan kelengkapan profesi atau mungkin salah satu dari profesi. Kalau saya minta pesannya tentu jelas soal profesi sebagai MC. Oke. Kalau pesan saya sebagai seorang MC yang sudah masih baru Pirang tahun ayo? 17. Ya, baru 17 Berarti tahun. Sudah dewasa kan? Iya dong. Gimana sih remaja dewasa. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya profesi sebagai MC atau yang pengen menjadi seorang MC, ingat satu hal bahwa kita
kita sebagai seorang MC itu bukan karena kita pandai berbicara. Atau kita banyak bicara atau kita cerewet. Bukan itu. Tapi kita sebagai seorang MC, kata-katanya adalah master of ceremony. Kita harus bisa membawa acara ini, seremonial ini menjadi apa yang sesuai keinginan dengan klien kita. Pengennya seperti apa? Ayo kita berikan. Gitu. Dan jangan lelah untuk belajar. Belajar dari mana sih? Dari setiap event yang dijalani. Karena itu tidak akan pernah sama. Perlakuannya pasti akan berbeda karena kita ketemu dengan klien yang selalu berbeda. Kan tidak jarang sekali di sepanjang 17 tahun baru sekali saya punya klien sama pernikahan. It means berarti dia menikah 2 kali. Kayak gitu. Jadi dia sempat ngajak aku mau order aku, dia bilang Mbak ini tapi istrinya berbeda ya. Gitu. Tapi ya sudahlah. Maksud aku terus jangan dilihat dari salary. Kenapa? Salary itu akan mengikuti. Jangan pernah takut. Jadi orang bisa melihat kualitas itu juga. Betul. Pasti bukan kita yang memberikan kelas. Kita tidak akan kita sendiri, diri kita pribadi itu tidak bisa dong kita mengkelaskan diri. Dulu aja waktu sekolah yang naikkan kelas kita siapa? Bukan kita kan. Nah, that's it. Jadi jangan merasa karena kamu bisa beli kendaraan, karena bajumu adalah merek yang sama dengan orang-orangnya, akhirnya kelas kita terbentuk. Tidak. Yang menaruh kita di kelas itu orang lain. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk menjadi orang lain atau mengkelaskan diri sendiri. Jangan. Udah, ini kamu ya wis iki Kak awakmu. Pak Det, sekarang saya nanya boleh? Boleh. Dari pertama kali ketemu dulu dengan sekarang ada perubahan Pak Det saya? Ya lek tuwek ojo kapur. Itu sudah pasti berubah. Iya. Itu takdir soalnya. Iya. Jadi kalau saya lihat Eka pertama kali ketemu dan sampai detik ini secara sikap semuanya tidak ada yang berubah. Cuman yang saya harus hormat setinggi-tingginya tentu berubahnya adalah saldonya. Amin. Saya masih ingat momen yang saya ingat betul dan itu menjadi panduan saya adalah ketika dia telepon, Mas Dedet, ayolah gak apa-apa Mas sampai 500. Itu yang saya ingat. 500.000 dia mau terima kerjaan. 500.000 itu sudah banyak. Awalnya kan 250.000 Pak Det. Gimana sih? Terima kasih Kak sudah hadir di channel podcast.sosio.com. Kita ketemu lagi nanti. Janjinya itu tadi ya, kita share ilmu kepada Boleh. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.